jangan masuk dalam persifatan gelombang dia yang salah. Karena di gelombang dia, sifat dia menjauhi Allah, turun ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Rohani kita upgrade, masuk alam akhirat. Ya, masuk alam rahasia. Ketemu dengan guru rohani, dibimbing oleh guru rohani untuk sampai kepada Sang Maha Rohani. Baiat itu adalah kalimatnya ta'awud, masuk alam mati satu mencuri. Mutu qabla anta mutu. Bahasa Jawa, saya orang Jawa nih, maaf tapi bahasa lain juga sama. Mutu qabla anta mutu, mati sejalan yang urip. Ya, mati tapi masih hidup, mati hakikat. Ya, seperti itu. Berlindung. Contoh, Bapak Presiden Soekarno telah berlindung. Ada nggak kalimat itu, Pak? Iya. Betul nggak Bapak Presiden Soekarno udah berlindung? Betul. Iya. Berlindung itu berarti Mati. garisnya lurus ya? Lurus. Orang mati di apa itu di rumah sakit begitu katanya hidup glek ya gelombangnya. Iya. Begitu mati Dari lurus. ya. Matikan penglekatan dunia, luruskan niatmu rohani, luruskan, matikan. Kalau di Pak dunia udah katik, tolah toleh. Betul nggak Pak? Matikan ini ya, iya kan? Akalnya, hawanya, hidupkan. Satu garis lurus. Hidupkan ini, subhanallah. Jadi baiat itu adalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itulah baiat, berlindung. Ini kita berlindung nggak Pak? Dari hujan. Hujanan nggak Pak? Enggak, berlindung. Terkontaminasi air hujan nggak Pak? Iya. Kalau kita di luar terkontaminasi nggak Pak? Ayo saudara-saudaraku, ayo mau masuk ke dalam, udkhulu fi silmi kafah, apa mau di luar aja? Masuk ke dalam berlindung, nggak kena hujan, bro. Ya, bro. Iya, masuk ke dalam terlindung, ya, terlindungi. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam dirimu. Diri apa? Ruhani. Ya, kafah, ya, terhubung rohani dan jasmani. Tidak ada apa namanya kemunafikan. Kalau kata rohani A, di dunia harus A. Kalau kata di atas A, ini harus A. Seperti itu. Jangan di sini B. Kalau B berarti bukan di ini. Ya, itu Pak. Jadi kelihatan kalau film ketemu ini adalah A, ini A. Di sini tiba-tiba B itu kelihatan oleh orang-orang yang berjalan di A, sangat kelihatan. Oh B misalkan itu ya. Tapi enggak boleh. Tapi kita menjelaskan dengan metodologi, dengan ilmu, dengan ilmiah. Tapi dari sini kelihatan semua tahu. Begitu fajar bangun. Itu. So. Ya. Dari malam sampai terbit baiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada surat yang menerangkan dari malam sampai terbit fajar, dan di situ ada utusan Tuhan yang membawa nur, membawa wahyu, yang membawa firman. Itu dia, bertemu dia pada malam hari itu, ya, memberikan cahaya.
Ada suratnya. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, sama. Itu Lailatul Qadar. Silakan Qadar. Malam Lailatul Qadar. Turunnya wahyu. Membawa ilmu. Di sini mendapatkan Lailatul Qadar yang sekarang diburu oleh umat Islam seluruh dunia. Enggak ketemu Lailatul Qadar, enggak ketemu ta'awud, enggak ketemu baiat, bisa ketemu Lailatul Qadar. Mustahil. Hal yang mustahil, hil yang mustahil. Di sini garansi, bro. Dapat Lailatul Qadar asli. Karena pelaku. Kenapa saya katakan asli? Pelaku. Mendapatkan petunjuk, cahaya, ruh, unsur ruh adalah unsur rahasia kebesaran unsur nur Muhammad. Unsurnya dia enggak nunggu malam ke-17 ganjil ya di bulan puasa Pak ya. Itu dulu saya di zaman dogma. Iya. Terdogma saya. Tadinya nggak apa-apa. Kami ketemu Pak Yai? Hah? Kami ketemu itu? Menuju buneng zaman ini. Buru-buru. Nungguin udah capek, kesel, sampai bawa makanan buat bekal. Udah capek mulut baca Quran. Udah 20 tahun, 53 tahun. Buset, malam Lailatul Qadar agak ketemu-temu. Busut deh. Begitu ketemu ilmu ini, belajar di ilmu ini dengan guru ini, ketemu Lailatul Qadar. Praktek di malam Lailatul Qadar. Turun itu. Semua yang diceritakan, ya dituliskan di yang arti bahasa Indonesia ada semua. Asli. Seperti itu. Jadi manusia sedunia khususnya Islam, umat Islam nggak ketemu malam Lailatul Qadar asli, nggak ketemu Tuhan, nggak ketemu malaikat, terus gimana? Menghayal. Asli, ngeri. Harus cari ini untuk berbaikat, untuk praktek ta'awud, untuk mendapatkan praktek malam Lailatul Qadar. Asli. Kau bicara dunia akhirat, kau bicara ilmu, apapun itu akan terlihat semua. Akan terlihat kau dapat malam Lailatul. Walaupun maaf ceritamu setinggi langit, sundul langit, kitab-kitabnya sundul langit, cerita tentang ini itu nonsen, terbaca, asli terbaca. Mohon ini penjelasan ketegasan ya, bukan sombong-sombong, bukan. Saya bilang tadi, ini korek api gas warna merah. Tegas gak itu? Bukan sombong. Kalau sombong itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, tapi dia seolah-olah tahu. Itu sombong namanya. Cerita alam akhirat, padang mahsyar, mi'raj, khusyuk, Lailatul Qadar, tapi dia tidak mengalami, tapi dia berbicara. Sombong nggak? Sombong. Iya. Sok-sokan kamu cerita itu, mengalami kagak, ketemu kagak, tahu kagak. Gue biasa baik ya. Itu sesungguhnya asli bahasa sombong. Ya Allah, tapi harap maklum ya, karena belum tahu. Dia pun saudara kita, saudara-saudaraku yang di luar ya, mohon maaf. Begitu. Saya hanya menegaskan saja, bukan. Harap maklum, kami pun maklum pada saudara-saudaraku yang masih di luar ya Pak Umar ya. Saya maklum. Nah, dan Arab maklum itu saya maklum ini artinya memaafkan.
Ya, tidak menjustifikasi. Enggak, ini hanya penjelasan supaya nalarnya nyampe, supaya cerdas, supaya paham, supaya tahu ujungnya itu kami menyampaikan yang sebenar-benarnya. Katanya ada kalimat kulil hak walau kana muron. Ya, katakan yang hak. Ya, betul nggak? Kalau pahit. Kulil hak innal batila kana zahu. Artinya seperti itu. Katakan yang hak, walaupun itu pahit seperti zada. Saya hanya itu menyampaikan, tidak ada unsur lain supaya tahu jelas. Oh iya, analogikannya, ilmiahnya. Oh ini korek api gas warna merah. Tahu wujudnya ada ada pleret hitamnya, cekrekannya, ada semua unsurnya di sini dikasih tahu. Seperti itu. Hanya itu saja. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Seperti itu. Dan penjelasan ini dari temurun-temurun, dari awal sampai akhir seperti itu. Tidak ada penambahan, hanya diilmiahkan saja supaya tertangkap alat nalar dan logika. Jadi saudara-saudaraku, sini sudah zaman akhir zaman. Kita perbaiki ajaran agama kita yang rusak. Kenapa rusak? Tidak terhubung, tidak tersambung walaupun kita mengerjakannya, mengerjakan sholat, mengerjakan wirid, bersodako dan sebagainya. Ya, rukun Islam yang pertama bersyahadat. Aku bersaksi, harus ada yang menyaksikan dan disaksikan. Dia ada Tuhan. Siapa Tuhan? Di kalimat Tuhan harus tahu Tuhan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Tuhan ini yang dikatakan Tuhan awal itu siapa? Harus tahu. Ya kan? Ada bahasa, ada nama, ada wujud. Tuh. Allahu ya batinu, Allah ya zahir, itu jelas. Tuhan wujud selain ketemukan ini, dia adalah utusan Allah. Kamu seperti itu. Jadi jelas terang benerang, ya tidak ada yang ditutupi. Jadi seperti itu Pak Oma, saya geber, saya kupas, saya jelas-jelasnya biar jelas dan terang benar. Di zaman ini ada pewaris ilmu para nabi. Kalau dikatakan utusan salah atau rasul salah, oke lah saya nggak ikutin. Ya karena sudah tidak ada kalimat bahasa utusan atau rasul, namanya pewaris. Ya, al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama yang diwarisi ilmu para nabi, ya kan? Itu waliyamur. Ya, pakai itu. Dipakai enggak nih saudara-saudaraku? Dipakai. Nah, yang di luar Enggak. kalau tadi pakai ilmunya, paham tadi. Ya. Kalau dia pakai ilmu ini sama semua di jalur ini pakai tarekat semua, tarekat apapun itu, paham nggak ta'awud? Paham. Di kita, mereka kalau dia sampai harus tahu kalimat yang pertama ta'awud. Kalau dia tidak tahu kalimat ta'awud, belum sampai. Kalimat berlindung sudah ada dari sekolah-sekolah lain yang menyatakan ta'awud. Ada yang pernah bahas? Tidak. Pak Oma selama ini? Ini baru ta'awud loh, belum bismillah. Ya. 6.600. Kalau satu batal, Maka gugur lah. batal semua gak? Batal. Tapi kalau satu tahu, kan tinggal runtut saja. Setelah satu terus dua, setelah dua terus tiga. Maka ketahui ini. Ya, alif, lam,